Coba bayangin deh, Anda lagi di kapal di tengah laut, terus kabut turun tebel banget. Oke, Nggak kelihatan apa-apa, cuma putih di mana-mana. Kapal Anda jalan pelan-pelan, meraba-raba nyari daratan. Cemas, tegang, dan cuma bisa menunggu. Analogi yang kuat banget ini datang langsung dari sumber kita hari ini. dan yang luar biasa itu bukan sekedar kiasan puitis ya. Itu cara Helen Keller sendiri menggambarkan hidupnya sebelum pendidikan memberinya arah, memberinya kompas. Tepat. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan bedah langsung autobiografi Helen Keller, The Story of My Life. Misi kita bukan cuma menelusuri tanggal lahir dan nama-nama. Bukan sekedar fakta ya. Betul, kita mau benar-benar mencoba merasakan gimana rasanya hidup di dunianya yang sunyi dan gelap. Dan yang terpenting, kita akan menyelami momen luar biasa yang akhirnya membebaskan pikirannya. Ini kesempatan langka loh. Biasanya kan kita belajar tentang dunia lewat mata dan telinga. Sumber ini memaksa kita untuk bertanya, gimana pikiran manusia membangun realitas tanpa dua indera itu? Benar. Jadi ini bukan cuma cerita tentang disabilitas, tapi lebih dalam lagi ini tentang kelahiran kesadaran dan betapa krusialnya bahasa bagi kita sebagai manusia. Oke, kita mulai dari awal. Helen Keller lahir 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama. Awalnya semua normal. Dia bayi yang sehat, ceria. Iya, Di autobiografinya dia cerita, di usia 6 bulan dia udah bisa bilang ti, ti, ti. Dan pas ulang tahun pertama, dia udah bisa jalan. dan yang menarik, dia punya ingatan dari masa-masa itu. Dia menulis tentang padang hijau yang luas, langit yang bercahaya. Ingatan-ingatan visual dan sensorik ini, meskipun samar, nantinya jadi penting banget. Jadi semacam jejak gitu ya. Betul, semacam jejak dari dunia yang pernah ia kenal. Saya juga nemu satu detail di autobiografinya yang rasanya hampir nggak mungkin cuma kebetulan. Ternyata, salah satu leluhurnya dari Swiss itu guru pertama bagi penyandang tunarungu di Zurich. Oh, serius? Iya, bahkan sampai menulis buku tentang pendidikan mereka. Helen sendiri menyebutnya sebuah kebetulan yang luar biasa. Wow, itu seperti benang takdir ya. Seolah-olah perjuangan dan panggilan untuk mengajar itu udah ada dalam sejarah keluarganya, menunggu untuk muncul kembali di situasi yang paling ekstrim. Sayangnya, dunia yang cerah itu nggak bertahan lama. Di usia 19 bulan, dia kena penyakit parah. Dokter mendiagnosisnya sebagai kongesti akut pada lambung dan otak. Ajaibnya, demamnya turun secepat datangnya. Keluarga sempat lega luar biasa karena dia selamat. Tapi nggak lama kemudian, mereka sadar ada yang salah. Helen menulis, penyakit itu menutup mata dan telinga saya dan menjerumuskan saya ke dalam ketidaksadaran seorang bayi yang baru lahir. Nah, disinilah 19 bulan pertama hidupnya jadi sangat krusial untuk kita pahami. Walaupun singkat, ingatan samar tentang cahaya, warna, dan suara itu mungkin jadi semacam, fondasi di alam bawah sadarnya. Oke, ada satu kalimatnya yang bikin saya merinding. Jika kita pernah melihat hari itu adalah milik kita dan apa yang telah ditunjukkan oleh hari itu, sisa-sisa ingatan ini bisa jadi yang membentuk kerinduan mendalam di dalam jiwanya akan sesuatu yang dia sebut cahaya. Jauh sebelum dia punya kata untuk itu. Jadi, gimana seorang anak kecil bisa bertahan di dunia yang tiba-tiba gelap dan sunyi? Disinilah kecerdasannya yang luar biasa mulai kelihatan. Dia menciptakan sistem komunikasi sendiri. Iya, ini luar biasa. Gelengan kepala artinya tidak, anggukan artinya iya. Kalau dia menarik baju Anda, itu artinya ayo ikut, kalau mendorong, pergi sana. Dan ini bukan sekedar gerak tubuh biasa loh. Ini adalah bukti adanya pemikiran simbolis yang sedang bekerja. Pikirannya nggak diam, pikirannya aktif mencari cara untuk memetakan keinginannya ke dalam sebuah tindakan yang bisa dimengerti orang lain. Contoh paling keren itu soal es krim. Ini canggih banget. Kalau dia mau ibunya membuat es krim, dia akan menirukan gerakan tangan memutar mesin pembuat es krim. Oke, satu gerakan. Lalu dia akan memeluk dirinya sendiri dan menggigil untuk menunjukkan rasa dingin. Itu kan luar biasa. Itu bukan satu gerakan, tapi rangkaian dua ide. Proses, yaitu memutar, dan hasil, yaitu dingin. Itu udah seperti kalimat pendek. Benar juga. Ini bukti kuat bahwa otaknya berfungsi normal, bahkan sangat cerdas. Masalah terbesarnya adalah, sistem ini punya batas. Dia bisa minta es krim, tapi gimana caranya dia bertanya, kenapa aku berbeda? Atau apa yang kalian bicarakan? Nah, keterbatasan itulah yang jadi sumber frustrasi luar biasa.
Autobiografinya penuh dengan cerita yang menggambarkan betapa terisolasinya dia. Dia bilang, kalau orang lain nggak ngerti maksudnya, dia sering meledak dalam amarah, menendang dan berteriak sampai kelelahan. Dari kacamata psikologi ini penting banget. Ledakan amarah ini bukan sekedar tantrum anak nakal. Bukan ya? Bukan, ini adalah manifestasi dari isolasi kognitif. Bayangkan Anda punya pikiran yang terus berjalan, punya pertanyaan, punya perasaan, tapi nggak ada katup pelepasnya. Nggak ada cara untuk menyuarakannya. Bahasa itu kan bukan cuma untuk ngobrol, tapi juga untuk kita mengatur emosi. Tanpa itu, dunianya pasti terasa kacau. Dia juga sadar kalau dia berbeda. Bagian ini sedih banget sih. Dia cerita, kadang aku berdiri di antara dua orang yang sedang bicara dan menyentuh bibir mereka. Aku nggak bisa mengerti dan rasanya kesal sekali. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Iya, dia tahu ada interaksi yang terjadi. Tapi dia terlempar keluar dari lingkaran itu. Dan rasa kesal itu kadang memicu kenakalan yang terencana loh. Ini bukan sekedar iseng loh, ada tujuannya. Oh iya, kisah yang paling terkenal itu waktu dia mengunci ibunya sendiri di dapur selama 3 jam. Dia duduk santai di teras sambil tertawa merasakan getaran pintu yang digedor-gedor dari dalam. Luar biasa. Beberapa bulan setelah gurunya, Anne Sullivan, datang, dia melakukan hal yang sama persis. Ayahnya sampai harus pakai tangga untuk menyelamatkan Miss Sullivan lewat jendela. Lagi-lagi, ini bukan cuma anak bandel. Ini adalah potret pikiran cerdas yang terkurung dan sedang menguji batas-batas dunianya. Dia mencoba menegaskan kontrol atas lingkungannya dengan satu-satunya cara yang dia bisa. Itu adalah eksperimen sebab akibat. Kalau aku melakukan A, apa yang akan terjadi? Gitu ya? Tepat. Getaran apa yang akan kurasakan? Dia belajar tentang dunia lewat cara yang sangat fisik dan langsung. Seiring bertambahnya usia, frustrasinya makin menjadi-jadi, dan keluarganya makin putus asa. Titik baliknya datang dari tempat yang nggak terduga. Novelis Inggris, Charles Dickens. Charles Dickens. Kok bisa? Ibu Helen membaca buku American Notes karya Dickens, dan di dalamnya ada kisah tentang Laura Bridgman, seorang perempuan lain yang juga buta dan tuli, tapi berhasil dididik. Kisah itu menyalakan harapan. Lihat kan, betapa dahsyatnya kekuatan sebuah cerita. Kisah Laura Bridgman yang ditulis puluhan tahun sebelumnya dan ribuan kilometer jauhnya bisa menembus waktu dan ruang untuk memberikan harapan bagi keluarga Keller di Alabama. Akhirnya, mereka pergi ke Baltimore untuk bertemu dokter mata, Dr. Chisholm. Nah, ada detail menarik dari perjalanan kereta ini. Oke. Bibinya membuatkan boneka dari handuk untuk menenangkannya, tapi boneka itu nggak punya mata. Helen, yang buta, terus-menerus menunjuk ke wajah boneka yang rata itu. Dia nggak mau berhenti sampai bibinya menyerah dan menjahitkan 2 manik-manik besar sebagai mata. Tunggu, coba kita berhenti sejenak di sini. Ini kan luar biasa. Iya kan? Seorang anak yang tidak bisa melihat, tapi dia punya pemahaman konseptual tentang mata. Dia tahu ada sesuatu yang kurang dari boneka itu agar bisa disebut lengkap. Ini menunjukkan bahwa otaknya sudah punya peta mental tentang seperti apa seharusnya sebuah wajah. Kemungkinan besar dari sisa-sisa ingatan 19 bulan pertamanya. Jadi bukan sekedar meniru. Jauh, ini pemahaman abstrak. Benar. Sayangnya, Dr. Chisholm bilang nggak ada yang bisa dilakukan untuk penglihatannya. Tapi dia memberikan saran yang mengubah segalanya. Temui Dr. Alexander Graham Bell di Washington. Oh, Alexander Graham Bell penemu telepon itu. Iya, betul. Ternyata Bell sangat aktif di dunia pendidikan bagi penyandang tunarungu. Dan pertemuan itulah yang menjadi titik balik sesungguhnya. Helen menggambarkannya dengan indah. Tentang Bell, dia menulis, dia mengerti tanda-tandaku, dan aku tahu itu, dan aku langsung menyukainya. Bell membiarkan Helen bermain dengan arlojinya, merasakan getaran detaknya. Bagi Helen, pertemuan ini adalah pintu yang melaluinya, aku akan beralih dari kegelapan menuju cahaya. Wow! Bella yang menyarankan mereka untuk menulis surat ke Perkins Institution di Boston. Dan dari sanalah Anne Sullivan datang. Jadi kalau kita runut, ini seperti rantai harapan ya. Dickens menginspirasi Ibu Helen yang membawanya ke dokter yang mengarahkannya ke Alexander Graham Bell. Yang akhirnya menghubungkan mereka ke lembaga yang tepat. Satu koneksi menyambung ke koneksi berikutnya, dan itu membawa kita ke hari terpenting dalam hidupnya. 3 Maret 1887. M. Sullivan tiba di rumah keluarga Keller. Hari hanya ya? Iya. Helen, yang saat itu hampir 7 tahun, menggambarkan momen ini dengan sangat puitis. Dia menulis,
Aku seperti kapal itu sebelum pendidikanku dimulai, tanpa kompas atau tali duga. Cahaya, beri aku cahaya, adalah seruan tanpa kata dari jiwaku. Itu gambaran yang sempurna tentang kondisi batinnya. Penuh dengan kerinduan yang bahkan dia sendiri nggak punya nama untuknya. Pagi pertama, Miss Sullivan memberinya sebuah boneka. Setelah Helen memainkannya, Miss Sullivan mengambil tangannya dan perlahan mengeja huruf D-O-L-L di telapak tangannya. Pelajaran pertama, Helen langsung tertarik dengan permainan jari ini dan cepat-cepat menirunya. Tapi, dan ini poin krusialnya, dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Dia bilang, aku tidak tahu bahwa aku sudah mengeja sebuah kata. Aku hanya membuat jari-jariku bergerak seperti tiruan monyet. nah, disinilah tantangan terbesarnya. Konsep bahwa segala sesuatu punya nama, bahwa simbol-simbol abstrak di tangannya ini merujuk pada benda-benda nyata di dunia, itu adalah lompatan kognitif yang raksasa. Besar sekali ya? Iya, kebingungan awalnya soal cangkir dan air itu contoh sempurna. Miss Sullivan mencoba mengajarinya kata mug, M-U-G, cangkir, dan water, W-A-T-R-R, air, tapi Helen terus-menerus bingung. Dia nggak bisa membedakan mana yang wadah dan mana yang isi. Pikirannya belum bisa memisahkan dua konsep itu. Kebingungan itu akhirnya memuncak jadi ledakan frustrasi. Saat Miss Sullivan mencoba lagi dengan boneka, Helen jadi sangat marah. Dia mengambil boneka baru pemberian gurunya itu dan membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Wow. Dia menulis bahwa dia merasakan kesenangan yang tajam saat merasakan pecahan-pecahan itu di kakinya. Wow. Bukan rasa bersalah, tapi kesenangan yang tajam. Karena di dunianya saat itu, belum ada konsep moralitas yang kompleks seperti penyesalan. Objek itu, boneka itu, hanyalah sumber kebingungan dan frustrasi. Dengan menghancurkannya, sumber frustrasi itu hilang. Sesederhana itu. Tepat setelah ledakan amarah itu, Miss Sullivan membawanya jalan-jalan keluar rumah. Mereka berjalan ke arah rumah pompa air, di mana ada seseorang yang sedang memompa air. Oke, dan disinilah momen yang mengubah sejarah itu terjadi. Kita pakai kata-katanya sendiri ya. Seseorang sedang memompa air, dan guru saya meletakkan tangan saya di bawah pancuran. Ini dia, momennya. Saat aliran air yang sejuk membasahi satu tangan, dia mengeja kata air ke tangan saya yang lain. Pertama pelan-pelan, lalu dengan cepat. Saya berdiri diam, seluruh perhatian saya terpusat pada gerakan jari-jarinya. Fokus penuh. Dia melanjutkan, tiba-tiba saya merasakan kesadaran samar, seolah-olah ada sesuatu yang terlupakan, getaran pemikiran yang kembali, dan entah bagaimana misteri bahasa terungkap kepada saya. Klik. Saya tahu saat itu bahwa A-I-R berarti sesuatu yang sejuk dan menakjubkan yang mengalir di atas tangan saya. Dan itulah dia, momen aha, yang legendaris itu. Saat semuanya terhubung. Pertanyaan besarnya, kenapa air? Kenapa bukan boneka atau cangkir? Iya, kenapa harus air? Kemungkinan besar karena air itu memberikan sensasi yang sangat kuat, dinamis dan tidak ambigu. Boneka itu benda mati, cangkir itu benda mati. Tapi air itu hidup, mengalir, dingin, basah. Kombinasi sensasi fisik yang kuat ini dengan gerakan taktil ejaan di tangannya yang lain, itulah yang akhirnya berhasil menjembatani celah antara simbol abstrak dan realitas fisik di otaknya. Dia bilang, saat itu jiwanya terbangun, melihat cahaya, harapan, kegembiraan, dibebaskan. Pikirannya yang tadinya seperti ruangan gelap dengan banyak perabotan yang berantakan, tiba-tiba lampunya dinyalakan. Dan langsung terang benderang. Iya. Dan sebelum hari itu berakhir, dia sudah belajar 30 kata baru. Itu bukan sekedar belajar kata, itu adalah kelahiran bahasa di dalam dirinya. Momen di mana dunia yang tadinya hanya serangkaian sensasi acak, tiba-tiba mulai punya nama, struktur, dan makna. Ini adalah momen di mana jiwanya, seperti yang dia katakan, benar-benar dibebaskan dari penjara kegelapan dan keheningan. Jadi kita sudah melakukan perjalanan dari dunia frustrasi yang sunyi, melewati pencarian harapan, sampai ke momen pencerahan yang eksplosif di pompa air. Perjalanan yang luar biasa. Ini lebih dari sekedar cerita inspiratif. Ini adalah bukti nyata betapa fundamentalnya bahasa bukan cuma untuk ngobrol, tapi untuk membangun realitas kita. Betul.
Dan pengalaman Helen ini memaksa kita semua, termasuk Anda yang mendengarkan, untuk berpikir ulang tentang hubungan kita dengan bahasa. Kita sering menganggap remeh koneksi antara kata, misalnya air, dengan benda aslinya. Bagi kita, itu otomatis. Tapi bagi Helen, koneksi itu harus ditempa dalam satu momen pencerahan yang luar biasa, yang mengubah segalanya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan, yang datang dari pengamatan Helen sendiri tentang momen itu. Dalam catatannya, Helen Keller menggambarkan momen di pompa air itu sebagai kesadaran samar seolah-olah ada sesuatu yang terlupakan. Sesuatu yang terlupakan. Mengingat dia kehilangan indranya saat masih sangat kecil, apakah menurut Anda ini adalah gema dari ingatannya yang sangat samar tentang kata air dari 19 bulan pertama hidupnya? Atau apakah ini hanya cara puitis untuk menggambarkan lompatan kognitif yang begitu murni dan mendasar, kelahiran sebuah ide baru yang rasanya seperti sebuah ingatan lama yang kembali?